Gimana kabar kalian semua guys? Pada sehat nggak nih? Apa pada lagi kena musim ini batuk pilek gitu guys ya? Semoga aja ya pada sehat-sehat semua ya, karena di sini dilihatnya di FYP itu pada sakit nih kayak se-Indonesia gitu ya, kayak virus tuh kayak disebarin gitu. Jadi bukan kayak alami gitu ya guys ya. Entahlah ya, hanya Tuhan yang tahu. Nah, welcome back to Cakra Diva, reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battlethrough The Heaven season 5 episode ke-120. Seperti biasa kita review dulu pembahasan episode sebelumnya yang menceritakan Shoyan telah menyelesaikan pengujian 5 klan besar dan akhirnya membawa keluarga Ye menjadi juara pertama setelah dengan sangat luar biasa mengalahkan penyihir keluarga Chow alias Chow Ying dalam babak terakhir. Nah, ketika Shoyan sudah kembali ke manor keluarga Ye untuk melatih teknik spiritual yang dia pelajari dari Chow Ying, tiba-tiba saja muncul aura berkabut gelap yang menyelimuti manor, menandakan bahwa ada Antek Dajjal Aula Jiwa yang sedang mendatanginya. Baru opening ini teh udah palelol, lidah teh pabelit lah ya. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana permusuhan Menara Pil dan Aula Jiwa yang membuat kepala menara meminta para alkemis muda mereka untuk menjegal langkah Aula Jiwa yang dalam pertemuan Pil, di mana wakil yang disusupkan oleh Aula Jiwa tidak lain adalah sosok di balik kehancuran Yolo pada masa lalu. Waduh, siapa itu? Penishirin gimana cerita selengkapnya, langsung aja kita terobos atuh. Seperti yang sudah kita spill di opening, Shoyan yang lagi nyantui mempelajari teknik telapak tangan spiritual dikejutkan dengan tirai spiritual berwarna hitam pekat yang tiba-tiba jatuh dari langit dan membuat seluruh manor klan Ye turut dipenuhi dengan aura gelap ketika hanya dalam beberapa detik yang singkat, sebuah penghalang jiwa sudah memisahkan halaman tempatnya berada dengan dunia luar. Melihat penghalang jiwa telah terpasang di sekitarnya, Shoyan langsung tahu kalau ada orang yang memang sedang mengincarnya dan meminta siapapun orang itu untuk segera menunjukkan dirinya. Tepat setelah perkataan Shoyan selesai, sebuah tawa menggema ke seluruh manor ketika kabut hitam muncul di depan Shoyan dan memunculkan orang bertudung yang kemungkinan besar adalah Antek Dajjal Aula Jiwa. Orang itu mengatakan bahwa dia ingin Shoyan menyerahkan teknik penggabungan api surgawi alias mantra api milik Yao Chen sebelum kemudian meledakkan api biru di tangannya, yang membuat Shoyan cukup terkejut karena tuan muda ketiga keluarga Shou itu mengenali api biru yang dimiliki Antek Aula Jiwa ini adalah api jantung laut milik Han Peng. Si anjing satu ini memperingatkan Shoyan untuk tidak banyak tingkah karena dia telah memasang penghalang yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh dua pengawal dojunnya. Meskipun Shoyan tahu bahwa dia bukanlah lawan anjing tua di depannya, tuan muda ketiga keluarga Shou itu juga tidak mau diam saja dan segera menarik keluar penguasa hitam Suan sebelum mengayunkan penggaris raksasa itu dengan kekuatan penuh pada Antek Dajjal Aula Jiwa. Namun harus diakui jika melawan seorang elit dojun bukanlah hal yang mudah, di mana bahkan setelah melepaskan banyak teknik andalannya, Shoyan masih belum bisa menyentuh seujung rambut milik Antek Dajjal Aula Jiwa tersebut. Akhirnya Shoyan pun membentuk sebuah teratai api amarah Buddha yang membuat anjing tua Aula Jiwa di depannya buru-buru meledakkan api jantung laut dan memanggil seekor roh api dari dalam gelombang api surgawi. Tanpa banyak babi bu, roh api itu menelan teratai api Shoyan bulat-bulat dan mampu menghentikan kekuatan penghancur di dalamnya tanpa menimbulkan banyak kerugian untuk si Antek Dajjal ini. Karena berpikir tidak mungkin bisa menghadapi anjing tua sendirian, Shoyan memanggil boneka iblisnya alias Ujang untuk melawan pelindung Aula Jiwa, sementara dirinya sendiri berusaha untuk menghancurkan penghalang jiwa meskipun upayanya berakhir pada sia-sia. Penghalang jiwa tidak bergeming sama sekali dan Ujang pun menunjukkan tanda-tanda tidak berdaya ketika dihajar oleh anjing Aula Jiwa. Karena merasa terpojok, Shoyan pun tidak punya pilihan selain memanggil teratai api amarah Buddha 3 warnanya sekali lagi.
Segera saja dua api beda warna muncul di telapak tangan Shoyan, disusul dengan setitik api tulang dingin yang mengalir dari ruang di antara kedua alisnya, menciptakan ledakan energi dahsyat yang secara perlahan membentuk pusaran api 3 warna di sekitarnya. Antek Dajjal Aula Jiwa itu menunjukkan ekspresi tertarik ketika melihat bocil FF ini senyata-nyatanya memiliki 3 api surgawi, berpikir bahwa perburuannya kali ini akan menghasilkan panen yang memuaskan. Ujang langsung pasang badan untuk memberi Shoyan cukup waktu untuk menggumpalkan api surgawi, namun pertempuran itu juga tidak bertahan lama ketika akhirnya Ujang dihempaskan dengan keras tanpa banyak perlawanan. Melihat Ujang kalah, Shoyan pun memacu dirinya untuk menyempurnakan teratai api Amara Buddha 3 warna dengan lebih cepat, menyebabkan kekuatan penghancur menyebar dan bahkan mulai menciptakan retakan-retakan spasial di dalam penghalang spiritual. Melihat kekuatan luar biasa yang dihasilkan dari mantra api, akhirnya membuat anjing tua Aula Jiwa ini tertawa keras dan menjadi semakin tidak sabar untuk merebut metode penggabungan api surgawi tersebut. Pelindung Aula Jiwa itu kemudian meletakkan api jantung laut sekali lagi sebelum mengubahnya menjadi sebuah tombak api dengan kekuatan penghancur yang dapat dibandingkan dengan teratai api Amara Buddha. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja sebelum sampai tombak api surgawi Aula Jiwa berbenturan dengan teratai api Shoyan, sebuah kekuatan lain menerobos dari luar dan menghancurkan penghalang jiwa si anjing tua sebelum kemudian berubah menjadi tubuh spiritual raksasa yang melayang di langit kota Pil Suci. Sosok spiritual yang senyata-nyatanya merupakan kepala raksasa menara pil bernama Suang Kongji itu meminta si anjing tua untuk tidak bersikap seenaknya karena menara pil tidak akan membiarkan Aula Jiwa menjadi liar di wilayah kekuasaannya. Ekspresi Antek Dajjal Aula Jiwa itu menjadi sangat jelek ketika melihat Suang Kongji ikut campur, apalagi beberapa detik setelahnya 2 pengawal dojo Shoyan alias Shoishan dan Abah Tianhuo juga datang. Shoishan dengan panik menanyakan bagaimana keadaan Akang karena gadis racun itu merasa sangat kesal dapat dikelabui oleh penghalang jiwa si anjing tua ini. Shoyan menggeleng pelan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dan bersyukur Suang Kongzi menginterupsi pertarungan tepat waktu karena dia sama sekali bukan tandingan si pelindung Aula Jiwa. Melihat situasi yang menjadi tidak kondusif, anjing tua Aula Jiwa pun akhirnya memilih untuk mundur, membuat Shoishan menjadi semakin kesal ketika melemparkan sebuah bilah doki ke arah celah spasial yang akan digunakan Antek Dajjal Aula Jiwa untuk melarikan diri. Namun sayangnya kekuatan si anjing tua Aula Jiwa juga sangatlah luar biasa dan serangan Shoishan sama sekali tidak menimbulkan banyak kerugian sehingga si Antek Dajjal itu tetap bisa pergi tanpa banyak tambatan setelah sebelumnya memperingatkan Shoyan kalau dia akan datang lagi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari pemuda tersebut. Setelah Antek Dajjal pergi, Shoyan pun membungkuk hormat di hadapan Suang Kongji, membuat Suang Kongji buru-buru menjelaskan jika dia merasa harus melindungi Shoyan sebagai murid teman lamanya. Suan Kongji meminta Shoyan untuk menemuinya secara langsung di Menara Pil esok hari dan memperingatkan pemuda itu untuk berhati-hati pada sekte Suan mendalam sebagai pihak yang diduga keras telah membocorkan keberadaannya pada Aula Jiwa. Setelah meminta tolong kepada Yejong untuk mencari tahu informasi tentang sekte Suan, Shoyan pun akhirnya memanggil Han Peng keluar karena dia yakin pemilik api jantung laut terdahulu itu pasti memiliki informasi tentang anjing tua Aula Jiwa yang baru saja muncul. Awalnya Han Peng berpura-pura bodoh dan berkata bahwa pelindung Aula Jiwa itu menyembunyikan identitasnya. Namun setelah diancam dengan api hati yang jatuh, murid Durhakim itu pun dengan takut menjelaskan bahwa dia memberikan api jantung laut kepada pelindung tingkat tinggi Aula Jiwa yang bernama Mugu. Di mana menurut apa yang Han Peng tahu, Mugu merupakan mantan rekan seperguruan Abayolo yang diusir dari perguruan sebelum bergabung dengan Aula Jiwa.
与他联手害了老师，我当年便是受了这木虎挑拨。 Setelah pengusiran itu, entah kenapa Mugu menyimpan dendam kepada Abah Yo dan akhirnya menghasut Han Peng untuk mengkhianati gurunya demi mendapatkan mantra api yang Abah miliki. Xiaoyan berusaha keras mengendalikan emosinya setelah mengetahui bahwa anjing tua yang baru saja menyerangnya adalah orang yang dibalik kehancuran Abah. Membuat Han Peng memanfaatkan momen itu ketika buru-buru menjelaskan bahwa dia hanyalah korban hasutan Mugu meskipun pada akhirnya tidak digubris oleh Xiaoyan karena tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tahu tidak semata-mata karena dihasut oleh Mugu. Han Peng memang menyimpan niat jahat di dalam hatinya untuk memperkuat diri. Xiaoyan tahu masalahnya dengan Mugu tidak akan berakhir sampai di sini, namun apa yang paling penting sekarang adalah menjadi 10 besar dalam pertemuan pil dan mendapatkan api 3000 pembakaran sebagai bekal untuk menyelamatkan Abah. Singkat cerita, malam telah berlalu dan sesuai perintah Suan Kongji, Xiaoyan menemui Shen Yao yang akan membawanya menghadap sang kepala menara. Shen Yao juga menyinggung masalah sekte Suan mendalam dan memohon kebesaran hati Xiaoyan untuk menunda perseteruannya dengan sekte itu demi menara pil. Baru setelah menyampaikan apa yang perlu dia katakan, Shen Yao pun membawa Xiaoyan ke sebuah plafon bintang yang menjadi pintu masuk menuju menara pil utama. Xiaoyan menatap penuh kekaguman pada bangunan tinggi megah dan agung yang membawa perasaan menopang langit di depannya, semakin memahami jika menara pil memang sebuah eksistensi luar biasa bahkan di seluruh benua Doki. Tanpa menunggu lama, Shen Yao membawa Xiaoyan memasuki bangunan menara sebelum kemudian bertemu dengan seorang lelaki tua tapi awet muda yang sedang membaca sebuah buku di dalam ruangannya. Setelah Shen Yao pergi dari ruangan, Xiaoyan buru-buru membungkuk hormat di hadapan Suan Kongji, membuat kepala menara itu menepuk pundaknya sebagai kode agar Xiaoyan bersikap santai karena dia dan Yolo Abah teman lama dekat di masa lalu. Berhubung dia dan Abah Yolo adalah teman dekat, Suan Kongji bahkan meminta Xiaoyan memanggilnya Om kalau tidak keberatan sebelum mengajak pemuda itu untuk membicarakan Yao Chen lebih lanjut. Karena begitu melihat api tulang dingin di tubuh Xiaoyan, Suan Kongji langsung tahu kalau telah terjadi sesuatu pada teman lamanya tersebut. Wajah Xiaoyan mengeras ketika mendengar pertanyaan Suan Kongji sebelum akhirnya menceritakan bahwa Abah telah ditangkap oleh Aula Jiwa. Ekspresi Suan Kongji juga menjadi muram setelah mendengar kabar buruk tentang Yao Chen dan menyayangkan sikap orang tua yang begitu bebas itu hingga akhirnya jatuh ke tangan Aula Jiwa. Xiaoyan mengepalkan tangannya erat-erat ketika berjanji akan membuat semua orang yang menyakiti gurunya membayar harga yang setimpal. Membuat Suan Kongji juga berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoyan menemukan tempat Yao Chen berada saat ini. Suan Kongji mengangsurkan sebuah kotak giok berisi buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau yang menjadi dua bahan utama penyusun pil sekering darah tulang jiwa yang Xiaoyan butuhkan. Karena kepala menara itu tahu Xiaoyan akan menggunakan bahan-bahan ini untuk memenangkan pertemuan pil serta membangkitkan gurunya di masa depan. Tidak hanya itu, Suan Kongji juga memberikan gulungan teknik telapak tangan spiritual yang telah Xiaoyan pelajari dari Cao Yi. Xiaoyan segera membungkuk hormat dan mengutarakan rasa terima kasihnya atas kebaikan hati Suan Kongji sebelum obrolan keduanya diinterupsi dengan kedatangan 3 alkemis muda menara pil yaitu Cao Ying, Dan Chen, dan seorang pemuda yang bernama Song Qing. Cao Ying segera membungkuk hormat kepada Suan Kongji yang tidak lain adalah gurunya sendiri sebelum mengalihkan perhatiannya kepada Xiaoyan yang sudah lebih dulu datang. Song Qing是丹塔大长老。 Berhubung semua orang yang dia panggil telah datang, Suan Kongji pun segera menjelaskan bahwa tujuannya memanggil para alkemis muda ini adalah untuk membicarakan keikutsertaan Aula Jiwa dalam pertemuan pil yang akan segera diselenggarakan beberapa waktu lagi. Suan Kongji kemudian menceritakan bagaimana dendam panjang Aula Jiwa kepada menara pil karena telah menyegel api 3000 pembakaran dalam waktu lama. Tujuan utama Aula Jiwa ikut dalam pertemuan pil jelas untuk menaklukkan api 3000 pembakaran, namun dugaannya bukan apabila Aula Jiwa gagal menaklukkan api peringkat 9 tersebut, mereka akan menghancurkan segelnya dan melepaskan api 3000 pembakaran yang tidak salah lagi merupakan ancaman besar bagi wilayah pil.
Menara Pil juga tidak bisa melarang Aula Jiwa ikut dalam pertemuan karena bisa memperburuk citra mereka sebagai asosiasi alkemis terbesar yang seharusnya netral dan menyalakan permusuhan dengan siapapun. 尝尝铩羽而归的滋味。 Berhubung Aula Jiwa sudah datang dengan kemauannya sendiri, Cao Ying dengan penuh kepercayaan diri berambisi akan membuat organisasi dolim itu mencicip kekalahan, diikuti dengan Song Qing dan Dan Chen yang juga berjanji akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa dalam pertemuan Pil kali ini. Meskipun Shoyan bukanlah orang menara Pil, Suan Kongji berharap pemuda itu juga bersedia membantu, yang langsung disetujui dengan cepat oleh tuan muda ketiga keluarga Shou tersebut mengingat dendam yang dia miliki dengan Aula Jiwa. Baru setelah itu para alkemis muda pun pamit undur diri meninggalkan menara dan Suan Kongji yang langsung mode galau mengingat Yao Chen dan bertinyi-tinyi akankah hubungan rivalitas yang dia dan teman lamanya itu miliki akan menurun kepada murid-murid mereka. 不知这一次身上 Edian ya, waduh akhirnya Mugu alias orang yang kerja sama bareng Han Peng buat bunuh abadi masa lalu muncul nih. Mana dia bakal jadi perwakilan Aula Jiwa di pertemuan Pil buat rebut api 3000 pembakaran. Kira-kira bisakah Shoyan menghalangi Mugu memenangkan pertemuan Pil dan mendapatkan api 3000 pembakaran? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Besok baru ada Wang Lin ya guys ya. Bukan ditanyanya sekarang, besok itu Wang Lin teh.